Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan coba bahas terkait dengan peraturan mudik 2021. Apakah masih memungkinkan atau benar-benar emang tidak ada penerbangan sama sekali? Nah, ini saya berada di Terminal 3. Bagi teman-teman yang memiliki keraguan ataupun kendala ataupun bingung bagaimana cara terbang dari Terminal 3, apalagi dengan kondisi mudik saat sekarang ini, nanti tetap pantau video ini sampai habis, jangan di skip. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat di video ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan SE 13 tahun 2021 dari Satgas Covid, di mana di situ menyebutkan peraturan terkait dengan peniadaan mudik. Dan beberapa hari yang lalu juga di Adendum SE 13-nya mengeluarkan beberapa peraturan seperti yang saya tampilkan di sini. Di situ ada 3 fase, artinya fase pramudik, fase pelarangan mudik, dan fase setelahnya. Di mana yang pertama itu di tanggal 22 sampai tanggal 5, kemudian 6 sampai 17, dan kemudian 18 sampai 24. Nah, masing-masingnya memiliki aturan dan mungkin masyarakat kebingungan bagaimana inti dari peraturan tersebut. Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana prosedur supaya teman-teman masih tetap bisa mudik 2021 dan berlebaran bersama keluarga. Oke, baik, dari beberapa peraturan yang ada di samping ini, intinya perbedaannya adalah masa berlakunya dari tes COVID-19, baik itu PCR atau antigen, kemudian juga genos, dan juga apakah membutuhkan SIKM untuk perjalanan atau tidak. Nah, jadi kalau untuk masa fase pertama, yaitu fase pramudik pada tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei, itu teman-teman tidak membutuhkan SIKM. Yang teman-teman membutuhkan dipersiapkan adalah pertama yaitu 1 tiket, yang kedua teman-teman harus memiliki surat kesehatan dari tes COVID, bisa menggunakan RT-PCR atau antigen yang berlaku cuma 1 hari, dan kemudian teman-teman juga bisa menggunakan hasil ginos COVID-19 dengan hasil tes pada hari yang sama. Kemudian kalau untuk teman-teman melakukan perjalanan pada fase kedua, yaitu fase larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17, teman-teman harus menambahkan surat SIKM, di mana di situ diizinkan bagi teman-teman yang memiliki beberapa kegiatan mendesak. Pertama, tugas atau dinas. Yang kedua adalah urusan misalkan ada keluarga yang meninggal, yang kemudian juga urusan hamil ataupun urusan urgen lainnya. Nah, itu yang bisa diterbitkan SIKM-nya. Untuk SIKM sendiri teman-teman bisa mengurus atau mendapatkannya pada atasan masing-masing. Ketika kawan-kawan PNS, kawan-kawan bisa mendapatkan pada atasan eselon 2. Kemudian kalau kawan-kawan adalah karyawan swasta, kawan-kawan bisa meminta kepada pimpinan terkait. Namun jika teman-teman tidak memiliki pekerjaan yang tetap, teman-teman bisa mendapatkan SIKM di kelurahan masing-masing tempat tinggalnya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali terbang melalui Terminal 3, yaitu pada saat sekarang ini domestik melayani penerbangan untuk Citylink dan Garuda. Nah, nanti pertama kali teman-teman sampai, teman-teman akan berhenti di area curbside atau drop off ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa masuk di beberapa pintu masuk, yaitu pintu 3 atau pintu 4 atau yang di ujung pintu 5. Nah, kita coba untuk masuk via pintu 5. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi tes COVID-19. Jadi di Bandara Terminal 3 juga ada lokasi untuk tes COVID yang melayani PCR dan juga antigen. Namun untuk ginos sampai saat sekarang ini di tanggal 30 April belum ready untuk melayani ginos. Tapi teman-teman misalkan punya ginos di luar sana, baik itu tes di tempat lain, teman-teman tetap masih bisa menggunakannya sesuai dengan peraturan dari Adendum SE 13 Satgas tahun 2021. Nah, ini kita memasuki melalui pintu 5 atau gate 5. Di sini ada pemeriksaan X-ray. Teman-teman harus memasukkan tas bawaan saja. Handphone, dompet tidak perlu dikeluarkan karena di sini hanya pemeriksaan untuk barang bawaan saja. Oke, nanti teman-teman masukkan barangnya di sini, nanti di-scan, dan kemudian untuk pemeriksaan suhu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan thermal scanner. Nah, dari sini teman-teman menuju ke area kanan.
Jadi kita akan menuju ke area Smile Center. Nanti teman-teman kalau bingung di lapangan bisa menanyakan petugas di mana posisi dari Smile Center atau area tes COVID-19 di Terminal 3. Dari pintu 5 tadi kita belok kanan dan menuju ke elevator atau lift dan turun ke lantai ground. Oke, kita menuju ke lantai ground untuk area tes COVID-19. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk di bandara sendiri liftnya tidak menggunakan tombol, tapi menggunakan pedal untuk menjaga dari penyebaran virus COVID-19. Nah, setelah teman-teman keluar dari lift, teman-teman menuju ke East Lobby, pintu East Lobby. Nanti di sini setelah sampai di East Lobby, teman-teman pergi ke arah kanan, yaitu ke area Smile Center. Atau di sini juga ada namanya itu adalah Airport Health Center. Nah, ini adalah area untuk teman-teman bisa tes COVID-19 menggunakan PCR ataupun antigen. Nah, Smile Center ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita coba lihat. Ini adalah antrian untuk tes COVID-19 di bandara, tepatnya di Terminal 3. Kalau kondisi antrian, areanya cukup luas dan antriannya juga tidak begitu panjang. Intinya teman-teman adalah pertama teman-teman harus mendownload dulu aplikasi e-hack. Setelah teman-teman mendownload aplikasi e-hack, nanti teman-teman lakukan registrasi, kemudian login. Kemudian setelah itu teman-teman lanjut ke registrasi Vaksinku. Nanti juga akan dibantu oleh petugas yang di sana kalau misalkan teman-teman tidak mengalami kendala untuk melakukan tes. Oke, kita lihat bagaimana setelah kita mendaftar, di manakah posisi untuk tes COVID-nya sendiri. Nah, nanti dari pendaftaran teman-teman bisa lanjut, kemudian bisa cek ke arah depan. Di situ ada beberapa kontainer untuk pemeriksaan dari tes COVID. Nah, di sini bentuk dari antrian dari kontainer-kontainer pemeriksaan. Nah, teman-teman akan mendapatkan hasil tes COVID berupa digital. Kalau misalkan teman-teman memiliki handphone tadi, setelah ada aplikasi e-hack, itu akan masuk di barcode di aplikasi e-hacknya. Namun misalkan teman-teman tidak menggunakan handphone, kawan-kawan juga bisa request untuk diprintkan, namun juga berbentuk digital, di mana nanti terdapat juga barcode yang bisa teman-teman langsung scan di counter check-in. Kemudian informasi untuk harga dari tes COVID di bandara, kalau untuk rapid antigen itu sekitar 180.000, dan teman-teman hanya membutuhkan waktu sekitar menunggu sekitar 10 sampai 30 menit untuk hasil dari rapid test antigennya. Kemudian kalau PCR juga ada, yaitu dengan hasil 1 kali 24 jam ada, dan di hari yang sama juga ada. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hasil tes COVID, apakah itu PCR ataupun nanti teman-teman apakah menggunakan antigen, nah bagaimana cara selanjutnya? Yaitu kita menuju kembali ke terminal, yaitu menuju ke area counter check-in atau validasi. Nah, di sini ada beberapa sedikit perbedaan, nanti akan saya jelaskan apa aja bedanya. Dari East Lobby tadi teman-teman bisa lanjut lagi ke area check-in, melewati pintu East Lobby, melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian menggunakan lift menuju ke lantai 2 ya. Oke, kita menuju lantai 2. Ya. Oke, kita sudah sampai di lantai 2 Terminal 3. Ini adalah area dari counter check-in, di mana counter check-in di Terminal 3 itu ada A, B, C sampai dengan F. Nah, untuk counter penerbangan domestik sendiri itu berada di counter E dan counter F. Kalau misalkan teman-teman menggunakan pesawat Garuda, teman-teman check-in di counter F. Namun kalau misalkan teman-teman menggunakan pesawat Citylink, teman-teman check-innya di counter E. Nah, untuk check-in sendiri teman-teman juga bisa menggunakan
counter check-in otomatis atau menggunakan counter check-in manual. Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri, tapi kalau saya sendiri menyarankan menggunakan check-in mesin counter saja otomatis, karena akan lebih cepat dan tidak terlalu berkontak langsung dengan petugas seperti itu. Nah, misalkan teman-teman sudah mendapatkan hasil tes COVID yang digital, teman-teman tidak perlu lagi validasi di area di counter di Island C. Validasi KKP bisa teman-teman lewati, karena teman-teman bisa men-scan barcode hasil kesehatannya dan tervalidasi nanti di counter check-in. Nah, namun kalau teman-teman memiliki tes COVID yang bukan dari yang bekerja sama dengan aplikasi e-hack, teman-teman terlebih dahulu sebelum check-in, teman-teman harus menuju ke area validasi di dekat Island C untuk mendapatkan stempel dari KKP, dan selanjutnya baru teman-teman bisa untuk melakukan check-in di mesin check-in otomatis ataupun kepada petugas yang ada di counter check-innya sendiri. Oke, mari kita lihat di manakah posisi untuk melakukan validasi surat kesehatan COVID-19. Nah, disinilah posisi dari area validasi dari tes COVID-19, yaitu terkait dengan penstempelan atau hasil tes COVID yang teman-teman miliki. Nah, posisinya berada di antara tepat di depan gate 3. Kalau teman-teman masuk dari gate 3 itu berarti langsung masuk ke gate di depannya itu, atau bisa dilihat dari counter D ke C. Nah, ini dia berada di tengah-tengahnya. Oke, ini kita berada di C dan dia di tengah-tengahnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah area dari validasi dokumen rapid test atau validasi dari hasil tes COVID teman-teman yang melakukan tes di luar Vaskes yang bekerjasama dengan aplikasi e-hack atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini di sini juga terlihat jelas apakah regulasi terkait dengan mudik 2021. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Kita masuk ke dalam. Nanti teman-teman bisa langsung antri saja di sini. Antriannya tidak begitu padat, namun untuk di jam-jam sibuk juga sedikit agak panjang. Jadi saran saya teman-teman yang berangkat untuk menspare waktu lebih awal sekitar 3 sampai 4 jam untuk amannya. Misalkan teman-teman tidak melakukan tes di Vaskes yang bekerja sama dengan KKP. Dalam artian di sini adalah validasi hanya dilakukan kepada hasil tes COVID yang dilakukan di klinik yang tidak bekerja sama dengan KKP. Namun kalau kliniknya sudah bekerja sama dengan KKP, biasanya akan langsung muncul di aplikasi e-hack yang teman-teman install di awal, dan teman-teman tidak perlu lagi minta stempel di sini, teman-teman bisa langsung ke counter check-in. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Intinya di sini hanya untuk hasil tes COVID teman-teman yang tidak bekerja sama dengan KKP ataupun Kementerian Kesehatan. Nah, semisal teman-teman sudah mendapatkan validasi ataupun teman-teman sudah melakukan tes COVID yang menggunakan aplikasi e-hack, teman-teman bisa langsung ke counter check-in, yaitu E atau F tadi. E untuk Citylink, F untuk Garuda. Boleh memilih dengan yang menggunakan mesin check-in otomatis, atau teman-teman bisa menggunakan yang layanan dari counter manualnya sendiri. Nah, ini counter E, dimana ini semuanya adalah untuk Citylink ya. Citylink, penumpang Citylink di sini semua. Cukup ramai juga, makanya tadi saya sarankan lebih awal, karena di masa-masa mudik ini, apalagi di pramudik 1 sampai tanggal 5, kemungkinan banyak sekali penumpang yang melakukan reschedule dan pindah lebih awal, pulang mudik lebih awal, sehingga kemungkinan akan sangat ramai di tanggal 1 sampai 5 Mei. Nah, ini masih Citylink, dan kemudian di F itu Garuda. Oke, setelah check-in, teman-teman mendapatkan boarding pass, kemudian kita lanjut ke security checkpoint 2 atau menuju ke boarding lounge. Nanti dari counter E dan F teman-teman berjalan ke arah kanan. Teman-teman ikuti saja video ini, insya Allah tidak akan nyasar dan akan bermanfaat tentunya untuk yang belum pernah terbang melalui Terminal 3.
di sini di dekat pintu 5 tadi. Nah, posisi masuk ke domestik itu keberangkatan domestik dekatnya di posisi pintu 5, nanti ada tulisan keberangkatan domestik atau domestic departure. Nah, ini teman-teman nanti masuk di pintu ini. Nah, di sini juga nanti akan diperiksa boarding pass dan juga beberapa identitas yang teman-teman miliki oleh petugas. Nah, setelah teman-teman tadi masuk dari SCP-2, nanti akan ada antrian masuk untuk pemeriksaan X-ray kembali, yaitu akan memeriksa barang bawaan tas kecil dari teman-teman. Di sini ada sekitar 11 sampai 12 X-ray, jadi tidak perlu takut. X-ray-nya banyak, jadi bisa diproses secara cepat. Oke teman-teman, setelah melakukan pemeriksaan tas bawaan atau hand carry di area X-ray SCP-2 domestik terminal 3, teman-teman tinggal maju lurus ke depan. Nanti teman-teman menuju kiri, di mana itu adalah untuk pintu gate 11 sampai 28. Nah, jadi untuk estimasi perjalanannya sendiri cukup lama ya teman-teman, 1 sampai 19 menit untuk mencapai ke gate 28. Jadi teman-teman yang nanti mendapatkan gate check-in itu agak jauh, atau bisa jadi dari gate 18 sampai 28, teman-teman harus spare waktu lebih sekitar 15 menit lebih awal ataupun setengah jam lebih awal sebelum jadwal boarding, supaya teman-teman tidak telat mencapai di gate boardingnya. Nah, nanti dari sini teman-teman turun menggunakan eskalator. Nanti misalkan teman-teman ada kendala juga bisa menggunakan lift yang di sebelah sana juga. Itu khusus lift prioritas bagi yang menggunakan kursi roda ataupun membawa orang tua yang susah rasanya menggunakan eskalator, bisa menggunakan lift. Nah, di sini kita turun eskalator, dan perlu diketahui juga di terminal 3 ini juga udah ada alat sterilizer setiap pegangan tangan, sehingga teman-teman tidak perlu takut ya. Insya Allah sudah sesuai dengan protokol. Nah, nanti setelah turun dari eskalator itu gate 11, dan semisalkan teman-teman dapat dari gate 12 sampai 28, berarti teman-teman belok kiri ya. Oke, belok kiri ya, jangan ke depan. Jadi di depan hanya gate 11. Oke, kita belok kiri. Nah, nanti semisalkan teman-teman juga masih bingung kemana akan pergi setelah melakukan pemeriksaan, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas digital wayfinding ini dengan cara men-scankan barcode dari boarding pass. Nanti alat ini akan menunjukkan kemana teman-teman harus berjalan menuju gate yang teman-teman miliki. Oke, ini adalah kondisi dari terminal 3 tanggal 30 April 2021 pada masa fase pramudik 2021. Sangat ramai. Namun walaupun ramai, insya Allah di bandara ini tetap menggunakan protokol yang ketat. Kursi diatur, kemudian jarak antrian pasti diatur juga, karena juga banyak petugas-petugas yang standby untuk menjaga protokol untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, semisalkan nanti teman-teman sudah mencapai gate, berarti teman-teman sudah bisa terbang dan mudik 2021. Nanti tinggal di bandara kedatangan atau asal teman-teman nanti akan dimintakan aplikasi e-hack yang di awal tadi untuk di-scan kembali untuk melihat e-hack ataupun electronic health alert card dari teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa mudik dan bertemu keluarga. Ini bentuk dari terminal 3 dari gate 14 sampai gate 18. Nah, intinya adalah kalau kita simpulkan untuk perjalanan mudik 2021, teman-teman pertama membutuhkan tiket, kemudian teman-teman membutuhkan surat tes COVID. Kalau misalkan teman-teman terbang di masa pramudik atau pasca mudik, itu teman-teman bisa menggunakan rapid test antigen atau PCR test yang berlaku cuma 1 hari. Kemudian dan genos juga berlaku di hari yang sama. Namun ketika teman-teman terbang di masa larangan mudik yaitu 6 sampai 17 Mei, teman-teman harus memiliki SIKM, tambahnya adalah
SIKM dan juga tes COVID dan juga tiket tadi. Nah, untuk masa berlakunya tes COVID bervariasi. Untuk RT-PCR bisa berlaku 3 kali 24 jam, kemudian untuk antigen berlaku 2 kali 24 jam, dan genos berlaku di hari yang sama, yaitu 1 kali 24 jam untuk penerbangan teman-teman hari itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk bisa mudik 2021 dengan lancar dan aman, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan supaya teman-teman datang ke kampung halaman dengan sehat dan kembali juga dengan sehat, dan keluarga di kampung juga aman, tidak ada yang terkena COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, pantau terus video di channel ini, mudah-mudahan kedepannya kita juga akan share terkait dengan update-update terkait dengan masalah regulasi penerbangan, bagaimana cara terbang, bagaimana pokoknya seputar airport lah kita akan bahas di sini insya Allah. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.